Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita sudah masuk di tema 3, yaitu benda di sekitarku, dengan subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian? Di dalam kelas misalnya. Iya, ada kursi, meja, papan tulis, jam dinding, dan sebagainya. Tahukah kalian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut? Dan apa fungsi benda-benda tersebut? Kali ini kita akan membahas tentang benda dan bahan untuk membuatnya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Benda terdiri atas dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda mati yaitu meja, kursi, buku, sepeda, dan masih banyak benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Tahukah kalian, benda-benda tersebut dibuat dengan bahan yang berbeda-beda. Adapun bahan-bahan untuk membuat benda-benda tersebut ada yang dari kayu, dari plastik, ada yang dari kain, ada benda yang terbuat dari karet, dari logam, benda yang terbuat dari kaca, dan benda yang terbuat dari kertas. Benda yang terbuat dari kayu. Kayu merupakan bahan dasar pembuatan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan hutan secara liar, yang akibatnya dapat merusak lingkungan di hutan. Oleh karena itu, hendaknya dalam setiap penebangan harus dilakukan yang namanya reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali, agar hutan tidak gersang dan tidak gundul. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu kursi, meja, almari, dan masih banyak contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Sifat dari kayu yaitu keras dan kuat. Kayu tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat yang basah. Kayu juga mudah dibentuk. Benda terbuat dari plastik. Plastik akhir-akhir ini banyak dikurangi penggunaannya karena bahan yang terbuat dari plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, bisa puluhan bahkan ratusan tahun untuk menjadi terurai.
Contoh benda yang terbuat dari plastik yaitu ember, tempat minum, gayung, dan masih banyak contoh benda yang terbuat dari plastik. Sifat dari plastik yaitu plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Plastik ringan dan tidak mudah pecah. Plastik mudah dibentuk. Plastik juga tembus pandang. Benda yang terbuat dari kaca. Kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contoh benda yang terbuat dari kaca yaitu cermin, gelas, piring, dan masih banyak benda-benda yang terbuat dari kaca. Sifat dari kaca yaitu berwujud padat, kuat, dan tembus pandang. Kaca juga tahan panas. Kaca mudah dibentuk jika dipanaskan. Kaca tidak dapat menyerap air. Dan kaca mudah pecah. Benda yang terbuat dari logam. Beberapa logam yang terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, besi, timah, dan perak. Logam ada dua jenis, yaitu logam murni dan logam buatan manusia. Logam buatan manusia biasanya digunakan sebagai pengganti logam murni karena logam murni bersifat terlalu lunak untuk digunakan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dengan bahan lain agar lebih kuat dan keras. Logam buatan manusia yang tidak mudah berkarat seperti stainless atau baja. Logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas, seperti seng dan aluminium yang digunakan untuk panci atau penggorengan. Sifat dari logam yaitu tahan lama, kuat, dan keras. Logam biasanya mengkilap. Benda yang terbuat dari karet. Kalian tahu dari mana karet berasal? Iya, karet berasal dari getah putih pohon karet yang telah mengalami proses pengolahan. Benda yang terbuat dari karet banyak digunakan untuk membuat sarung tangan yang digunakan dokter atau perawat karena tahan oleh kuman. Sifat dari karet yaitu kuat dan lentur. Karet juga tahan air serta tahan terhadap kuman. Benda yang terbuat dari kapas. Kapas adalah zat berserat lembut berwarna putih. Kapas banyak digunakan dalam produk tekstil seperti pakaian dan handuk. Kapas mengandung sebagian besar udara sehingga merupakan isolator yang baik untuk membuat kita tetap hangat. Sifat dari kapas yaitu ringan dan lembut. Contoh benda yang terbuat dari kapas, cotton bud, dan perban. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian semakin paham dan bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar.
tetap semangat dalam meraih cita-cita. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.